Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosyad Affandi, NIM F1B022137. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu saya memilih soal tugas individu, yaitu jelaskan sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di era revolusi industri 4.0. Jika dilihat dari rencana Pak Presiden Joko Widodo yang menegaskan rencana pemerintah untuk memangkas struktur birokrasi dengan mengganti pejabat eselon 3 dan eselon 4 dengan menggunakan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk menjawab soal ini, saya mengutip dari website yang ada di Google, yaitu di menpan.go.id. Nah, sebelum masuk untuk menjawab soal itu, di sini saya akan menjelaskan apa sih maksudnya eselon 3 dan eselon 4. Nah, di sini saya juga mendapat dari website guru siana .id. Untuk arti dari eselon 3 yaitu merupakan hierarki pejabat struktural. Lapis ketiga terdiri dari dua jenjang yaitu eselon 3A dan eselon 3B. Jenjang pangkat bagi eselon 3 adalah terendah golongan ketiga atau seper D dan tertinggi golongan 4 seper D. Contoh, jabatan jabatan eselon 3 terdiri dari kepala bagian, kepala bidang, sekretaris, sekretaris badan, sekretaris dinas, kepala bidang, ya, dan kepala bagian. Eselon 4 merupakan hierarki jabatan. Iya. Nah, dan untuk eselon 4 yaitu merupakan hierarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari dua jenjang yaitu eselon 4A dan eselon 4B. Jenjang pangkat bagi eselon 4 adalah terendah golongan dari 3B dan tertinggi dari golongan 3D. Contohnya kepala subbagian dan kepala seksi. Nah, sekarang kita masuk ini di apa sih yang diminta sama Pak Presiden untuk revolusi industri 4.0. Hadapi revolusi industri 4.0, Presiden Jokowi yang penting memperbanyak agen-agen transformasi. Dikutip pada tanggal 28 November 2018. Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri pertemuan tahunan BI di JCC Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 bulan 11 pada pukul siang hari. Pada bagian lain pidatonya, saat membuka Kompas 100 CEO Forum tahun 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 bulan 11 pada pukul siang hari, Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi mengemukakan setelah tahapan besar infrastruktur plus hilirisasi industrialisasi, tahapan besar yang kedua yang akan dilakukan pemerintah adalah pembangunan dan penguatan pembangunan sumber daya manusia atau SDM.
Kita sedang mendorong pendidikan vokasi, pelatihan, keterampilan kerja, tapi bukan hanya itu saja. Saya ingin dimulai 2019 secara besar-besaran bagaimana kita merubah mindset, merubah pola pikir dari yang konsumtif, maksudnya itu dari yang sering kita sering make dari barang luar ke barang yang kita hasilin atau produktif dari kata Pak Jokowi, dari kata Pak Presiden Jokowi. Menurut Presiden, perlu penguatan kapasitas pemimpin dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai di pusat dalam menghadapi revolusi 4.0. Kita harus bersama-sama melihat ini sebagai sebuah keutuhan. Nggak bisa kita berpikir dari sektor-sektor, nggak akan sampai kapanpun, tidak akan bisa melompat lebih jauh, lebih maju kalau cara berpikir kita tuh masih dalam sektoral seperti sekarang yang kita lihat, tegas Pak Presiden. Untuk itu, menurut Presiden, kita harus banyak membangun agen-agen transformasi karena perubahan ini begitu sangat cepatnya. Yang paling penting memang memperbanyak agen-agen transformasi baik di tingkat desa yang bisa kepala desa ataupun bisa di bawahnya. Bisa di tingkat kecamatan, bisa di tingkat provinsi, bisa di tingkat kabupaten kota, semuanya, kata Presiden saat menjawab wartawan usai acara pembukaan. Selain itu, lanjut Presiden, agen-agen transformasi itu bisa di perusahaan-perusahaan swasta, bisa di perusahaan BUMN, dan juga bisa di tingkat nasional. Bisa juga dari serikat pekerja agar kita memandang negara ini tidak sektoral, tapi utuh dalam sebuah kepentingan besar, yaitu bangsa dan eh, dan negara. Akan kita bawa ke sana, termasuk dalam hal ini menginjeksi agar skill bisa naik, kualitas keterampilan bisa naik. Saya kira arahnya ke sana, sambung Presiden Jokowi. Eh, pem- Kepemimpinan, kepemimpinan, kepemimpinan baik yang di level terbawah sampai ke level yang paling atas, lanjut Presiden menjadi agen-agen transformasi sehingga itu yang diharapkan bisa membawa angin perubahan besar. Sekian penjelasan dari saya. Apa yang saya sampaikan semoga dimengerti. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.